Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya saya Ronald Surapraja bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mungkin ada di antara Anda yang sekarang sambil menyaksikan acara ini sambil menikmati makanan. Waduh, makan apa juga boleh. Tapi kita harus tahu kandungannya. Jangan sampai makanan yang kita konsumsi berkali-kali, berhari-hari malah mendatangkan banyak masalah. Bisa jadi itu masalahnya apa? Kolesterolnya jadi tinggi, gula darahnya tinggi, tensinya juga jadi tinggi. Jadi hati-hati because you are what you eat. Ya, jadi hari ini bakal banyak yang akan kita pelajari pemirsa. Hari ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar? Kabar baik. Ya. Oke, dan bersama kami juga ada yang sudah terhubung secara online ya, dan sudah meluangkan waktu meskipun tampaknya sedang ada dalam perjalanan. Ada Pak Sahroni. Pak Sahroni, apa kabar? Halo, kabar baik, Mas. Bagaimana kondisi Pak saat ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, kelihatan kok dari wajahnya juga kelihatannya sehat nih ya. Ini tampaknya lagi dalam perjalanan, lagi dalam kerja nih, Pak. Iya, saya setiap hari memang mobile ya, kerja. Setiap hari. Oh, kerjanya mobilitasnya tinggi. Jadi jam berapa sampai jam berapa tuh Pak biasanya? Saya biasa berangkat setelah subuh jam 5, nanti pulang, baru selesai kerjaan sekitar jam 8, jam 9 malam. Wow, Waduh, panjang sekali. Seharian, betul. Hampir seharian. Biasanya kalau mobilitas tinggi, selain makan yang nggak dijaga, mohon maaf nih, biasanya istirahatnya pasti kurang juga nih. Ya, udah pasti itu Mas, kurang istirahatnya. Oke. Sudah ada dua faktor resiko yang nggak baik nih ya Bu ya, Mas Nurman ya. Iya. Makan nggak dijaga, istirahatnya nggak cukup. Oke. Olahraga Nah, juga. mumpung lagi ada di TV nasional nih Pak Sahroni. Mas Roni boleh disapa nih keluarga atau teman atau kolega, boleh loh. Saudara-saudaraku, keluargaku di rumah, ini lagi live dengan Go Healthy di Metro TV. Mudah-mudahan kita sehat selalu, semua yang di studio juga sehat selalu. Oke, baik. Nah, kira-kira riwayat kesehatan apa yang pernah mampir ke tubuhnya Pak Roni? Ini dia kisahnya. Teguh Sahroni. Pria yang akrab dipanggil Roni ini mengaku cukup kewalahan dengan kadar kolesterol yang tinggi. Pasalnya, ia mengaku badannya menjadi lebih mudah sakit, terutama di area tengkuk. Dampaknya, banyak aktivitas menjadi terganggu. Roni pun menduga kemungkinan hal ini disebabkan oleh kebiasaannya dalam mengkonsumsi makanan bersantan. Sebab, ia lahir dan besar dari keluarga yang gemar makanan bersantan. Tak mau kondisi kesehatannya makin memburuk, terlebih usianya masih 40-an tahun. Roni langsung bergerak untuk memperbaiki pola hidupnya. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Hal ini untuk membantu melancarkan peredaran darahnya. Dan kini, berkat upayanya, kesehatan Roni sudah kian membaik. Kolesterolnya yang dulu tinggi pun sudah kembali stabil di angka normal. Pak Roni, 46 tahun, masih sangat muda, makanya begitu aktif dan produktif. Pak Roni siap-siap, ini ada satu pernyataan tepatnya. Kolesterol tinggi bisa disebabkan oleh faktor genetik. Kira-kira menurut Pak Roni ini benar atau salah? Salah. Salah, oke. Kira-kira alasannya kenapa Pak? Kalau menurut saya, kolesterol itu lebih identik ke masalah pola hidup ya, pola makan. Masalah istirahat, kemudian dari pola kita makan, mengkonsumsi makanan yang berlemak, yang bersantan. Pak Roni dan pemirsa, memang kebanyakan kita memahami bahwa kolesterol tinggi itu adalah karena gaya hidup, karena asupan yang tidak sesuai, yang tinggi kolesterol, dan juga karena kurang gerak dan kurang istirahat. Itu betul. Tetapi kemudian ada juga kolesterol yang masuk kategori familial hiperkolesterolemia. Jadi familial hiperkolesterolemia itu suatu keadaan kolesterolnya tinggi karena faktor genetik. Nah, faktor genetik ini terjadi karena kelainan pada gen reseptornya LDL. Oke. Jadi Pak Roni dan pemirsa, di tubuh kita itu ada alat transport kolesterol namanya LDL. Dia punya tugas membawa kolesterol yang kita makan dengan yang diproduksi oleh organ hati ke pembuluh darah. Jadi ketika LDL ini tinggi, maka kolesterol akan dipindahkan semua ke pembuluh darah. Nah, yang faktor genetik itu adalah kerusakan pada LDL ini sehingga produksi LDL-nya sangat tinggi sekali. Jadi Pak Roni dan pemirsa, kalau dikatakan kolesterol itu bisa karena faktor genetik, jawabannya adalah benar. Dan itu bisa dilihat Kang Ronald
Kalau kita punya orang tua yang sebelum usia 45 tahun sudah terkena kolesterol tinggi, atau kita yang terkena kolesterol tingginya itu masih usia muda, ini jangan-jangan karena faktor familiar hiperkolesterolemia tersebut. Oke, jadi pemirsa jelas ya penjelasan dari Bu Rita kalau kolesterol tinggi bisa disebabkan oleh faktor genetik itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Jadi kita harus tahu sejarah orang tua kita kesehatannya seperti apa. Betul, dan berdasarkan data memang 1 dari 250 orang di dunia ini dia menderita yang namanya familial hiperkolesterolemia. Wah, hati-hati loh pemirsa. Sekarang kita lanjut kepada kisahnya Pak Roni yang punya kolesterol tinggi. Aku mau tanya dulu nih Pak, rekor paling tinggi kolesterol berapa sih? Sampai waktu itu mencapai 260. Ya, tinggi. 260. Iya, itu tinggi Pak, itu tinggi ya. Itu yang dirasakannya sakit di tengkuk, lalu di mana lagi Pak? Di bahu gitu, pundak. Jadi badan tuh nggak enak ya. Badan tuh nggak enak. Ke stamina, ke fisik bagaimana tuh Pak? Lemah. Lemah. Jadi stamina kita jadi tidak fresh ya, nggak bugar. Oke. Kondisi terakhir sekarang Bapak gimana rasanya nih hari ini? Saya alhamdulillah kondisi terakhir saya sekarang fresh, enak. Saya kebetulan punya alat ya, Mas. Punya alat untuk ngecek kolesterol, asam urat dan gula darah di rumah. Jadi saya setiap seminggu sekali atau 2 kali saya cek. Alhamdulillah sekarang sudah di bawah 200. Oke. Nah, kalau kolesterolnya udah turun, si sakit di tengkuk, di pundaknya gimana Pak? Hilang Mas. Hilang. Jadi kalau kolesterol turun di bawah 200, itu berat yang di pundak, sakit-sakit kita badan kita merasa seperti kayak orang meriang itu udah nggak ada lagi. Lebih enteng aja, badan tuh lebih ringan kita. Oke, jadi Bapak merasa lebih sehat Gitu, Mas. sekarang setelah menggunakan laser daripada dulu Pak ya? Pasti, karena saya menggunakan teknologi laser itu sehari itu 2 kali. Pagi hari ketika saya kerja keluar untuk mobilitas saya, dengan saya setir mobil, saya pergunakan. Selama saya kan sekarang sudah sekali pakai itu sudah di durasi 1 jam. Bagus, ya. Dan nanti malam hari, kalau pada saat saya pulang sebelum ini, sampai tertidur saya itu 1 jam lagi. Jadi 2 jam saya menggunakannya. Rasanya. Jadi si laser ini nggak pernah terpisah dari Bapak ya Pak ya? Dibawa kemana-mana dong Pak? Nggak pernah terpisah sama saya, selalu saya bawa sampai saya punya alat laser itu 2, Mas. Ini contoh yang hebat nih, keren ya. Artinya Bapak telah menurunkan kadar kolesterol, artinya juga Bapak telah menurunkan faktor resiko terkena komplikasi. Yes. Mohon maaf nih, kolesterol udah aman ya. Tensi sama gula darah apa kabar Pak? Ada masalah nggak? Nggak ada masalah, saya normal. Tapi sebelumnya saya tuh tensi saya tuh nggak beraturan, kadang-kadang 130, 140. Tapi semenjak menggunakan teknologi laser ini normal 120/80. Jadi nggak pernah tinggi. Yang paling saya rasakan itu ketika saya menggunakan teknologi laser ini, biasanya kalau pagi hari itu jam 9 itu saya udah ngantuknya luar biasa. Tapi kalau saya menggunakan teknologi laser pagi-pagi itu nggak ada ngantuknya. Teman-teman saya juga pada nanya sama saya, kok kuat sekali fisik saya gitu. Saya juga nggak tahu, karena saya nggak menggunakan pakai doping apa-apa. Bahkan saya tidak menggunakan suplemen misalkan vitamin apa, nggak minum saya sama sekali, Mas. Kira-kira Pak Roni pengen tahu nggak kenapa energi Bapak bertambah? Kenapa kolesterolnya turun? Boleh Mas Numan dibantu jelaskan. Yang namanya teknologi laser ini bisa untuk mencegah terjadinya pembentukan plak pembuluh darah dan juga mencegah terjadinya trombus. Jadi ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, maka zat yang namanya nitric oxide, zat inilah yang nantinya akan diproduksi oleh dinding pembuluh darah kita dan mengalirkan darah kita lebih lancar lagi. Dan yang pastinya mencegah terjadinya plak pembuluh darah, mencegah terjadinya pembentukan trombus dan melancarkan kembali aliran darah kita. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ada kolesterol tinggi, terutama yang sudah ada familial hiperkolesterolemia, mulai dari sekarang kita gunakan teknologi laser untuk mencegah komplikasi akibat kolesterol yang tinggi dan yang pastinya menjadikan tubuh kita lebih sehat lagi. Jadi pemirsa, selain kita kemudian mengatur gaya hidup untuk mencegah terjadinya peningkatan kolesterol, maka kita sempurnakan juga dengan penggunaan teknologi laser. Dan tadi Pak Roni sudah membuktikan dengan penggunaan teknologi laser, kolesterolnya nggak pernah tinggi lagi. Sekarang berada di bawah 200, bahkan telah mencapai 100
460 angka yang sangat bagus. Nah, untuk itu penggunaan rutin untuk teknologi laser bisa mencegah komplikasi. Jadi pemirsa, sekarang juga atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser. Kalau bisa Anda penasaran seperti apa teknologi laser yang digunakan oleh Pak Roni, nah itu namanya adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol seperti yang saya gunakan ini. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama, sudah teruji pemirsa. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan kadar diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi. Seperti yang tadi saya bilang, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Makanya take action sekarang juga, dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Ya, tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat, ya, ada loh promo dan program cicilan 0%. Ya, supaya Anda makin semangat dan makin mudah mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat pemirsa, pastikan ya, Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Sekali lagi, jika Anda mendengar kata teknologi laser, langsung ingat ya, dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jadi ingat pemirsa, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Jika Anda ingin sehat, Anda ingin bahagia, yuk atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Gunakan teknologi laser. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Di negara hukum, keadilan tidak boleh dibungkam. Pencari keadilan jangan dibiarkan diam. Kebenaran harus disuarakan dengan lantang dan dipertemukan dengan jalan. Hot Room, setiap Rabu jam 9:30 malam. Perdalam keimanan dalam Majelis Ilmu mulai 14 Januari. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar mengenai kolesterol ya. Apa penyebabnya? Apa masalah yang mungkin bisa diakibatkan kalau kolesterol kita tidak terkendali? Nah pemirsa, ini masih berbincang dengan Pak Roni yang dulu pernah punya masalah dengan kolesterol yang tinggi. Karena memang gaya hidupnya tidak terlalu baik. Oke Pak Roni, dulu ya, inget-inget nih ya, kenapa kolesterol Bapak tinggi? Emang gaya makannya seperti apa sih Pak? Kami ingin tahu. Jadi dari kecil saya itu sudah terbiasa dengan makanan yang bersantan. Sampai besar akhirnya pada saat di umur 30 saya itu cek di kolesterol. Ternyata kolesterol saya itu tinggi sampai 260-an. Berarti tidak hanya gaya hidup tuh Kang Ronald, bisa jadi dari faktor genetik juga. Gimana kira-kira orang tuanya Pak Roni? Apakah beliau juga menderita kolesterol tinggi? Nah, orang tua gimana tuh Pak? Nah kebetulan almarhum ayah saya 2007 kan udah meninggal. Nah ayah saya itu ngidap kolesterol memang sampai 600 ya. Kolesterolnya. Ya, Waduh, ada faktor genetiknya. 3 kali lipat dari batas normal. Iya. Ngeri sekali.
600. Iya. 100 loh. Oke. Dari 600 itu larinya ke diabetes. Diabetes orang tua saya sampai 400, terganggu matanya kan. Tapi 2007 udah meninggal. Oke. Iya. Kalau ibu, kolesterol juga nggak Pak Roni? Sama. Iya betul, Jadi dari benar, dua-duanya tinggi. karena kan Pak Di Roni atas kejadian 250. Nah, tinggi. betul. Iya, karena iya, Pak iya, Roni iya. kan kejadiannya di usia 30 Betul, betul, kan. betul. Saya masih 30 kok udah Nah, kolesterol tinggi. makanya nggak mungkin dari gaya hidup aja, pasti karena ada faktor genetik itu Pasti tadi. ada faktor genetik ya. Oke, jadi makan nggak dijaga meskipun jangan nyalahin makanan ya. Yang salah mah kitanya ya, nggak bisa ngontrol. Istirahat tadi bilang juga nggak Nggak cukup, cukup. karena kerjanya banyak di luar rumah. Olahraga sempet nggak artinya apa kalau gini? Jangan-jangan nggak juga nih. Olahraga kebetulan enggak ya. Nggak sempat Kalau lagi juga. sempat Iya. rutin, kalau enggak. Iya. Karena Oke. kesibukan Mas. Iya, Tapi iya, betul Pak. sekarang ini seminggu sekali saya pakailah jogging. Oke. Harus. Seminggu sekali tetap pasti nggak cukup tuh. Pasti nggak cukup. Nggak cukup ya Mas Lukman? Nggak cukup. Cukup juga. Kita butuh 4-5 kali lah dalam 1 minggu untuk olahraga. Bapak merokok juga nggak Pak? Tadinya saya merokok Mas, Oh, tapi sekarang saya udah 4 tahun saya udah berhenti. Good. Lebih fresh lagi saya. Pak, biasanya kan kalau kita punya kolesterol tinggi bukan hanya menyerang ke tengkuk, ke pundak, ke bahu, pernah sampai ke tangan nggak gitu Pak? Apa yang dirasakan gitu nggak? Ada waktu itu jari saya ini, itu yang jempol ini selalu begini nih, susah di gini. Oh, Nah ini bisa sekarang kaku, bisa. kaku. Saya udah Kaku berobat gitu ke ya? dokter ortopedi, kaku. Jadi kalau ditarik gini malah sakit, nggak boleh diurut. Oh, Nah, trigger saya finger. nggak akan bisa begini tadinya. Jadi begini. Iya, trigger finger Nah ini di keluarga saya rata-rata begini. Nah setelah saya gunakan teknologi laser ini, sekarang saya bisa begini. Jadi bangun tidur apa-apa saya udah nggak ada rasa sakit lagi. Biasanya sakit kaku gitu. Ini enggak. Jadi saya ngepal tuh kalau bangun tidur susah. Kalau Oke. sekarang bangun tidur pagi itu udah biasa Mas. Baik. Oke, berarti Bu Rita, Karena Mas rutin saya Lukman, gunakan. karena Pak Roni sudah menggunakan teknologi laser, mari kita kasih jempol. yang lurus. Yang lurus. Karena dulu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Sekarang Pak, Nggak boleh coba begini. kasih jempol dulu Harus Pak. begini. Kasih jempol dulu Bisa, dong. Pak, begini. Kasih jempol. Iya. Udah nggak kaku lagi. Apa Mas finger? Iya. Trigger finger namanya. Bayangkan pemirsa, ngasih kode jempol aja kalau kolesterol tinggi kita nggak bisa loh. Ya, ini jempol buat Pak Roni, 2 jempol dari kami ya. Nah, sebelum kami lanjutkan berbincang dengan Pak Roni, kami akan beritahu dulu pemirsa mengenai, tahukah Anda 3 warna sinar terapi ya, sinar laser ini bisa membantu mengendalikan kolesterol. Siapa tahu Anda punya, ini penting buat Anda simak. Sinar laser ini kita sudah ketahui ya, ada 3 warna utama ya, ada sinar laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Nah, sinar ini semua ini memang sudah ada panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang memang sudah diukur dan sudah banyak penelitiannya bahwa tiap panjang gelombang ini dia memiliki fungsi yang bermacam-macam pada tubuh kita. 3 sinar laser ini tadinya ini nanti akan nih membantu tubuh kita untuk mengolah kolesterol agar kolesterol ini dia tidak tertumpuk dan tidak digunakan oleh tubuh kita. Tapi kalau dia sudah ada sinar laser, maka mitokondria di dalam sel tubuh kita ini akan lebih aktif lagi. Sehingga kolesterol yang tadinya sudah menumpuk ini akan dimasukkan ke dalam sel tubuh kita, akan diubah menjadi energi. Kemudian akan dimanfaatkan untuk pembentukan dinding sel. Dan yang bagusnya lagi adalah kolesterolnya juga dimanfaatkan untuk perubahan hormonal pada tubuh kita. Jadi hormon kita lebih stabil. Tadi sinar laser merahnya untuk pembuluh darah kita. Kemudian sinar birunya ini tujuannya adalah untuk membooster produksi nitrik oxide di pembuluh darah kita. Nah ini nih yang penting. Sinar kuningnya fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon melatonin dan hormon endorfin pada tubuh kita. Jadi kalau misalkan hormon endorfin dan melatonin ini berkurang pada tubuh kita, maka biasanya tubuh kita jadi stres, tidur kita tidak berkualitas, dan yang pastinya kuantitas tidur kita juga ikut menurun. Nah kemudian datanglah sinar kuning ini. Sinar kuning ini yang nantinya akan membooster agar hormon endorfin kita meningkat, melatonin kita meningkat, dan yang pastinya tidur kita lebih berkualitas lagi, kuantitasnya yang bagus lagi, dan yang pastinya menurunkan tingkat stres pada tubuh kita.
Agar tubuh kita lebih sehat lagi, kita kombinasikan semuanya. Laser kita pakai, tidur kita tingkatkan, makan kita atur, dan yang pastinya olahraga dan stres kita perbaiki. Iya. Jadi dengan begitu kita lebih sehat ya Mbak Rita Betul. ya. Dan tadi memang semuanya sudah dirasakan oleh Pak Roni. Pak Roni memang sudah mengatakan bahwa tidurnya jadi lebih nyenyak. Ya. Kemudian kesehatan kualitas darahnya terlihat dari kebugaran yang dirasakan Betul. oleh Pak Roni. Baik. Nah ini di rumah yang menggunakan laser siapa lagi Pak selain Bapak? Semuanya, istri saya gunakan, putri saya juga gunakan, kecuali yang masih kecil ya, yang masih kelas 3 SD, enggak. Orang tua saya menggunakan juga, ibu saya ya, Oke. ibu saya udah Oke. umur 74 tahun, alhamdulillah masih sehat. Kakak-kakak Oke. saya juga kalau lagi pas main gitu, karena saya punya 2 unit tadi saya sampaikan tadi, jadi ditinggal satu, yang satu saya bawa. Artinya Pak Roni ini sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Pak, kalau misalnya ada yang menawarkan kepada Bapak, bilangnya teknologi laser, tapi bukan dari Gogomol, kira-kira Bapak mau percaya dan mau belinya nggak Pak? Sudah pasti enggak Mas, karena yang saya rasakan itu sampai saya bisa beli 2 itu dari yang punya teknologi laser Gogomol. Penting. Jadi Bapak nggak percaya selain yang ada di Gogomol ya Pak ya? Iya. Oke. Apakah Bapak pernah punya masalah dengan unitnya Pak? Yang unit pertama dari tahun 2021 nggak ada tidak pernah ada kendala apa-apa Mas, lancar-lancar semuanya sampai saat ini, mudah-mudahan ya seterusnya nggak pernah rusak gitu. Saya belum pernah maintenance ya, Iya, untuk iya. ini nggak pernah. Ya. Lagi pula kalau misalnya memang ada trouble ya, bagaimanapun alat elektronik ini ya, Iya. tidak perlu khawatir karena soal purna Ya. jual atau kendala bisa ditangani oleh tim Gogomol. Itulah pentingnya pemirsa, Anda membeli yang asli, yang bergaransi, yang berkualitas, yang hanya ada di Gogomol. Ya. Pak Roni pakai yang dipasang di hidung nggak, intranasal? Pakai tapi jarang Mas, yang intranasal sama yang yang ditempel di sini yang kejut-kejut untuk otak Ya, gitu. ya. Mhm. Saya pernah pakai beberapa kali aja, cuman karena repot karena saya kan mobilitas tinggi. Iya, iya, iya. Sekarang yang wajib saya pakai itu yang lasernya di tangan. Yang di tangan ya. Pak Roni, sebaiknya yang di intranasal digunakan juga. Kalau untuk simpelnya sih simpel juga ya, praktis juga. Karena ketika kita pakai yang di tangan, sekaligus kita pakai di hidung dan sambil duduk kan di mobil, sambil perjalanan Iya, betul, di rumah betul. juga. Karena yang digunakan di intranasal untuk pemirsa juga itu sangat penting sekali. Kita ketahui bahwa kualitas darah kita dan pembuluh darah kita kan tidak hanya ada di bagian selain kepala, tapi juga banyak di area kepala itu. Nah, jadi kalau kita menggunakannya di area hidung, itu akan terhubung dengan pembuluh darah ke arah otak. Maka kalau itu rutin kita gunakan, maka aliran darah akan lancar ke pembuluh darah otak, dan kemudian juga pembuluh darahnya akan menjadi elastis. Dan ketika itu dilakukan rutin, maka akan mencegah terjadinya stroke tentunya. Lalu juga mengatasi banyak persoalan yang ada di kepala kita, misalnya bisa mengatasi migrain, bisa mengatasi sakit kepala, bisa mengatasi sinus juga, dan kemudian juga bisa meningkatkan fungsi kognitif. Nah, ini penting sekali Pak Roni yang masih aktif bekerja, tentu saja fungsi kognitif masih dibutuhkan, dan ini bisa distimulasi dengan penggunaan teknologi laser menggunakan intranasal tersebut ya. Jadi baiknya Pak Roni gunakan itu secara rutin. Nah, pemirsa yang telah memiliki juga demikian. Nah, yang belum bisa direncanakan untuk menggunakan untuk kesehatan pembuluh darah ke otak. Betul, ya terlebih lagi kan tadi Pak Roni juga sudah bilang ya bahwa beliau ini memang yang namanya jadwal olahraganya ini kacau, ya kan ya, karena pekerjaan ya kan ya. Nah, Pak Roni di sini bisa memanfaatkan yang namanya teknologi NMES yang tadi Bapak sebutkan, itu yang kotak-kotak yang ditempelkan di tangan-tangan. Tujuannya adalah untuk begini ya. Jadi ini memang tidak bisa menggantikan olahraga, tapi dengan kita memanfaatkan teknologi NMES ini atau neuromuscular electrical stimulation, maka otot kita itu akan berkontraksi secara pasif nantinya. Ya, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyusutan massa otot. Karena ketika terjadi nih penyusutan massa otot, maka olahraga kita itu nanti akan berkurang kapasitasnya. Ya, betul. Kemudian apalagi kapasitas tubuh kita untuk mengubah gula dan lemak menjadi energi itu juga akan berkurang. Itulah kenapa pada orang yang dia ototnya mengecil ini nanti akan terjadi nih kenaikan gula darah dan lemak di dalam darah. Jadi dengan kita menjaga volume otot kita, dengan kita menggunakan teknologi NMES, maka kita sudah menjaga juga nih aliran darah, kualitas darah plus saraf kita juga. Jadi untuk pemirsa di rumah yang sudah sadar nih bahwa kita
kita olahraganya kurang, kualitas darah dan pembuluh darah kita juga kurang begitu baik, mulai dari sekarang kita pakai nih teknologi laser yang sudah dilengkapi dengan teknologi NMES-nya mulai dari sekarang juga. Pak Roni sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, sekarang boleh Pak diajak pemirsa setia Go Healthy untuk mengikuti langkah Bapak pakai teknologi laser dan merasakan manfaatnya. Silakan Pak Roni. Saya mungkin bisa sampaikan kepada seluruh penonton, mungkin pemirsa di Metro TV ini, saya mengajak untuk bisa memiliki satu unit teknologi laser dari Gogomol ini supaya hidup kita lebih sehat lagi. Itu saya rasakan karena sebelum menggunakan teknologi laser ini banyak kendala atau persoalan di kesehatan saya. Demikian mungkin bisa saya sampaikan, Mas. Nah pemirsa, yang digunakan oleh Pak Roni ini adalah dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama, sudah teruji dong. Nah, penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat. Ya, harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin terjadi seperti stroke, serangan jantung atau gagal ginjal dan lain-lainnya. Makanya pemirsa, take action. Dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat, ada promo dan juga program cicilan 0% ya, supaya Anda sekarang juga langsung mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, sekali lagi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ingat pemirsa, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Yuk semangat yuk! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.